Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita ketemu ya untuk mata kuliah Digital Brand Marketing dengan topik bahasan masih di Digital Branding Toolkit. Kalau minggu lalu itu kita udah bahas terkait dengan social media. Digital Branding Toolkit yang kedua adalah search ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman tuh mikir search ini di dalam digital branding akan seperti apa? Ya, benar. Pasti yang di kepala teman-teman udah kebayang bahwa search ini pasti akan terkait dengan SEO, SEM, dan sebagainya. Betul. Nah, namun di digital branding marketing ini kita akan lebih fokus membahas bagaimana peran search dan how to optimize search untuk apa? Meningkatkan user journey yang pada akhirnya akan berimpact pada digital brandingnya kita. Nah, search itu merupakan apa ya part yang cukup penting fundamental dalam user journey karena apa yang kita cari misalnya sebagai konsumen terus hasilnya seperti apa tentu akan berimpact secara masif ya bagi digital branding gitu. Jadi kita perlu tahu si brand perlu tahu perlu mengerti apa sih sebenarnya yang target audience kita itu ingin cari gitu ya pada setiap level user journey. Nah, em, tujuannya adalah untuk apa? Supaya kita bisa mendeliver the best user journey in our digital branding ya, best experience di dalam search di dalam digital brandingnya kita. Jadi misalnya kalau si konsumen mau nyari brand kita atau mau nyari produk kita by search di search engine misalnya, terus dia dapat poor experience, katakanlah dia nggak nemu dan sebagainya. Nah, itu pasti akan berdampak pada digital branding effort kita. Jadi, meskipun kita punya website yang sangat luar biasa, yang UI UX-nya cakep banget, terus secara kecepatan itu mumpuni ya, jadi nggak ada ngelek-ngeleknya, susunannya rapi, kemudian kita mau cari apa aja itu gampang, tapi kalau ini website kita ini tidak bisa ditemukan oleh pelanggan atau customer kita, itu percuma ya. Jadi teman-teman ketika kita brand kita tidak bisa ditemukan oleh audience melalui search atau search engine ini, maka itu bisa merusak digital branding kita. Nah, dua area dalam search ini, yang pertama adalah natural ya atau organik gitu. Nah, yang organik ini biasa akan disebut dengan SEO, Search Engine Optimization. Namanya juga optimize ya. Jadi kita mengoptimize upaya-upaya dalam pencarian itu supaya brand kita itu jadi yang paling atas. Jadi ini benar-benar organik, kita nggak bayar. Dan yang kedua itu adalah paid search. Nah, paid search ini biasanya kita akan bayar supaya kita jadi yang paling atas. Seperti itu ya. Jadi kita ranking yang paling atas tapi kita bayar. Nah, biasanya ini di apa ya disebut dengan pay per click. Ya, jadi PPC ini atau pay per click ini merefer kepada elemen search yang berbayar untuk hasil search-nya dari sebuah brand. Nah, kita akan bahas ya antara yang natural tadi atau SEO dengan yang paid tadi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke search itu ya, jadi kita akan lihat dulu video di sini. Sebentar. Ya, ini adalah sebuah iklan ya teman-teman, iklan zaman beberapa tahun yang lalu dari sebuah coklat Cadbury kalau teman-teman ingat ya. Kita akan lihat dulu.
Ya, itu tadi apa ya, iklan atau video ads dari Cadbury. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih Cadbury iklannya tuh drumming gorilla. Jadi istilah phrase atau terms dari drumming gorilla ini itu sempat hype ya teman-teman pada waktu diluncurkannya iklan campaign ini. Jadi kita akan lihat bagaimana search ini, peran search di dalam digital branding. Ketika kita melihat yang namanya Google Trend ya, salah satu alat analisis dalam digital branding atau digital marketing ya, kita kan pengen tahu apa sih yang lagi trending yang sedang dibicarakan oleh masyarakat saat ini gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kita cari ya keyword dari drumming gorilla. Nah, drumming gorilla. Nah, di sini karena ini iklannya memang beberapa tahun yang lalu ya, teman-teman ya. Jadi ternyata pada waktu tahun 2007 ini drumming gorilla itu sangat tinggi pencariannya gitu. Nah, setelah dikulik-kulik kenapa sih? Padahal awalnya ini dia dari 2004 ya, till present, dia tuh nggak ada yang nyari drumming gorilla. Tapi tiba-tiba di Desember 2007 ini, drumming gorilla langsung tinggi banget, melesat, melesat banget pencariannya. Terus mulai turun di tahun-tahun hingga saat ini gitu ya teman-teman. Ternyata setelah dikulik-kulik, Cadbury ini meluncurkan iklan yang tadi drumming gorilla tadi. Jadi orang berlomba-lomba kayak nyari apa sih drumming gorilla, drumming gorilla. Nah, itu dia makanya search-nya jadinya tinggi gitu. Nah, ketika orang pada nyari drumming gorilla, terus otomatis Cadbury menjadi yang paling atas secara ranking gitu ya. Kita bisa lihat dari eh, apa dari Google Trend-nya ini. Nah, itu tadi bagaimana peran search ya dalam digital branding. Contohnya yang tadinya nggak ada yang nyari drumming gorilla, terus tiba-tiba ada campaign, terus drumming gorillanya dicari orang gitu ya. Jadi pencariannya menjadi tinggi gitu. Nah, kemudian kita akan lihat yang pertama itu terkait dengan SEO ya teman-teman. Nah, SEO. SEO itu apa sih? Search Engine Optimization. Jadi itu tentang it's all about getting the top of the search engine result in the organic results. Jadi gimana caranya kita bisa muncul yang paling atas ya di dalam hasil mesin pencari seperti Google, Microsoft Bing dan sebagainya. Tapi itu secara organik kan kalau misalnya kita nyari nih eh, katakanlah kita mau beli blazer oversize gitu ya, blazer oversize terus kita search di Google, terus kadang-kadang dia tuh muncul ada ads-ads. Nah, ads itu tidak termasuk dalam SEO, tapi website atau blog mungkin yang muncul paling pertama itu adalah website atau blogs yang memenangkan ya yang sudah mengoptimize yang sudah menggunakan SEO ini. Jadi topik fokusnya adalah bagaimana user journey itu ya berimpact pada search dan apa yang perlu kita lakukan sebagai sebuah brand untuk memaksimalkan positive impact tadi ke our digital branding effort. Nah, seperti itu. Nah, SEO ini akan bermula dari yang namanya spiders. It's all starts with spiders. Apa sih spiders itu ya, teman-teman dalam in context search. Nah, spiders atau biasa disebut dengan crawlers atau biasa disebut juga dengan bots atau robots gitu ya. Jadi spiders ini secara sederhananya, ketika misalnya nih kita sebagai konsumen lagi buka website, terus spiders ini nanti itu datang, ya, visit our website, terus follow the link on our pages, dan apa namanya, send konten lagi kepada send our content to the search engine-nya. Jadi dia kayak ngunjungin kita, ngeliat apa yang ada di website kita, terus dia kasih tahu ke search engine ini loh yang ada di websitenya dia. Jadi si Spiders ini tuh berperan seperti itu sehingga nanti di search engine tuh ke-update, oh website ini dalamnya tentang ini, temanya tentang ini, yang dia jual ini. Sehingga nanti setelah dilakukan assessment atau di rank nanti sama si search engine. Jadi semakin
sering kita mengupdate konten kita, maka ini semakin penting ya untuk website kita itu lebih sering dilihat gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita coba lihat, saya coba nyobain ya. Jadi salah satu untuk ngecek gimana si Spiders ini bekerja, kita bisa menggunakan yang namanya Google Operators. Jadi di laptop atau PC saya gunakan nih buka mytelkomsel.com gitu ya. Terus saya gunakan Google untuk mengecek apakah Google itu udah visit ke website ini apa enggak. Saya masukin nanti http titik dua double slash www.telkomsel.com ya .com. Terus nanti di sini kelihatan ya teman-teman bahwa ini itu terakhir dikunjungi baru kemarin gitu ya, kemarin ini baru saya pas kunjungin. Jadi ini tuh bisa menggambarkan bagaimana si spiders ini em, mengunjungi website kita ya, untuk kayak ngelapor ini loh website si X, si Y dan sebagainya. Nah, di dalam SEO yang perlu kita lakukan adalah keyword research ya. Keyword research itu apa? Nah, keyword research itu lebih kepada bagaimana memahami our potential audience ya, audience kita yang potensial. Jadi kita bisa menentukan frase yang mereka cari gitu ya. Jadi apa yang mereka cari, frase-frase keyword apa yang mereka cari, sehingga kita bisa gunakan itu supaya untuk mendongkrak search kita tadi, supaya kita bisa jadi paling atas. Nah, kadang-kadang emang susah ya bagaimana caranya nentuin search. Ada beberapa tools yang bisa digunakan, misalnya bisa pakai keyword planner seperti Google Keyword Planner atau beberapa website seperti Uber Suggest. Teman-teman bisa lihat keyword yang dia sajikan yang memang kayak volumenya itu paling banyak dicari. Jadi kalau kita menggunakan keyword itu gunakanlah volume yang paling banyak dicari. Tapi kadang-kadang ketika kita menggunakan uh, keyword yang terlalu umum, kadang konversinya itu kecil gitu karena masih terlalu umum. Kayak misalnya mungkin saya lagi nyari matras yoga, ya. Saya cuman ketik matras yoga gitu kan. Nah, matras atau matras yoga doang kan itu kan banyak sekali yang muncul ya teman-teman. Cuman saya itu sebenarnya spesifiknya lagi nyari matras yoga tuh tapi yang bahannya tuh empuk. Nah, jadi kadang-kadang kan kita menggunakan keyword yang terlalu panjang dan kita bisa lihat sebagai konsumen. Ketika keyword kita ini long tail search atau lebih panjang, tapi hasilnya akan lebih sedikit ya teman-teman dibanding kita menggunakan general keyword. Jadi emang ada apa ya konsekuensinya ketika kita menggunakan general search, katakanlah cuma matras yoga atau em, mouse gitu kan, atau misalnya kita mouse gitu kan itu pencariannya pasti akan banyak banget. Tapi ketika kita menggunakan keyword yang lebih spesifik, hasil pencarian akan lebih sedikit, tapi kita lebih dapat apa yang kita mau. Kadang-kadang kan matras yoga berbahan empuk, lah itu kan udah spesifik sama kebutuhan yang kita cari. Jadi tingkat konversi, tingkat konversi itu kayak kita tuh action untuk beli ya teman-teman. Entah itu masukin ke keranjang, entah itu kita visit websitenya dan sebagainya, itu akan lebih tinggi dibanding kalau kita menggunakan general search. Nah, long tail search. Nah, 65% search itu dilakukan dengan dua atau lebih word phrases. Jadi jarang sekali bisnis atau brand menggunakan keyword yang hanya satu kata. Itu tadi saya bilang kenapa? Karena ini terlalu general dan tingkat konversinya biasanya akan kecil. Jadi dia akan menggunakan dua atau lebih kata untuk optimize keyword ya teman-teman ya. Nah, long tail keyword will not drive huge volume but are more likely to drive conversion like download, purchase atau kita ngisi form di dalamnya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita mau beli barangnya habis karena kita suka isi form ya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah di dalam SEO kita bisa menggunakan Google Trend. Google Trend ini untuk apa? Untuk menganalisis dampak campaign kita dalam search behavior. Nah, misalnya hmm,
fungsinya untuk apa sih? Misalnya kita pengen tahu eh, tren yang sedang ada saat ini seperti apa ya. Kayak kemarin teman-teman nyari di sosial media, katakanlah bisnisnya tadi tentang eh, apa ya, matras yoga tadi. Nah, kita bisa cari matras yoga itu dicari berapa kali. Kemudian kita bisa bandingkan matras yoga berbahan empuk, search volumenya mana yang lebih tinggi dan sebagainya. Nah, itu tadi masuk ke fungsi juga yang nomor dua, yaitu komparatif analisis. Kita bisa membandingkan antara keyword satu dengan keyword dua, mana nih hasilnya yang lebih tinggi secara volume. Ya, kemudian Google Trend juga memungkinkan kita geographical analysis. Jadi kita bisa lihat keyword itu paling banyak digunakan di daerah mana gitu. Nah, akan berimpact pada misalnya bisnis kita di daerah mana. Nah, kalau kita bisnisnya makanan, automatically kita itu akan menggunakan wilayah yang satu wilayah ya, kecuali makanan kering yang bisa dikirim jarak jauh. Nah, jadi kita bisa fokus ke geographical analysisnya. Nah, kemudian konten strategi. Google Trend bisa digunakan juga untuk konten strategi. Misalnya seperti apa? eh, kita bisa menggunakan Google Trend untuk tahu apa sih yang sedang dibicarakan saat ini. Kalau dulu teman-teman ingat Siska Kool ya, sempat trending, teman-teman sempat trending saat itu dan banyak brand menggunakan elemen Siska Kool dalam menciptakan konten strateginya. Ya, kemudian Google Trend juga bisa melakukan evaluasi campaign yang brand lakukan. Nah, misalnya tadi kita udah bikin campaign, terus ada beberapa keyword, kita bisa cari di Google Trend seberapa banyak sih campaign kita ini dicari. Seperti kayak misal tadi campaign Drumming Gorilla. Ketika kita meluncurkan campaign tersebut, berapa banyak orang yang sudah nge-search tentang Drumming Gorilla. Atau kayak kemarin tuh campaign yang sempat hype adalah Sasa ya teman-teman. Sasa Siska Suitomo yang apa chef dengan Siska Kool. Nah, itu sempat trending juga tuh. Bagaimana Sasa membuat sebuah campaign yang apa ya, tingkat pencariannya cukup tinggi. Jadi kesimpulannya adalah Google Trend itu provides brands, jadi bisa menyediakan valuable insights ya untuk mengakses campaign apakah itu efektif apa enggak, bisa optimize strategi dan dari data-data ini bisa diambil sebagai dasar pengambilan keputusan untuk apa? Meningkatkan digital branding effort ke depannya. Kalau misalnya keyword ternyata keyword tadi itu tidak terlalu efektif, kita bisa cari yang lain dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian di dalam SEO ada juga yang namanya on-page optimization. Nah, ini akan berkaitan dengan website. Jadi kalau misalnya sebuah brand, sebuah bisnis, salah satu alat untuk pemasarannya, dia bisa menggunakan website ya teman-teman, yang dia bisa kelola sendiri. Nah, on-page optimization ini maksudnya gimana? Nah, on-page optimization itu lebih kepada eh, bagaimana kita itu menempatkan kata-kata yang tepat di dalam page itu kayak landing page ya, landing page-nya website di tempat yang tepat. Jadi kata yang tepat di tempat yang tepat supaya apa? Ketika dicari konsumen bisa nemu gitu. Nah, elemen-elemen di dalam on-page optimization itu contohnya seperti ini, misalnya page title. Nah, page title itu kalau digambar yang sebelah kanan itu kan ada yang di tab ini ya, teman-teman. Kadang-kadang page title ini seringkali kosong, ya, atau tidak sesuai dengan company name-nya. Jadi, kita tuh kadang-kadang sebagai konsumen sulit untuk masuk kembali lagi ke website itu tuh namanya apa ya? Misalnya masih banyak yang pakai menggunakan apa ya? eh itu itu akan apa bisa dikoordinasikan kalau misalnya perusahaan kita udah lebih besar ya, itu bisa dikoordinasikan dengan web developer kita. Kita pengen seharusnya page title ini tuh ada nama company kita supaya gampang dicari ya, atau content management system. Nah, kemudian ada headings. Nah, heading di sini tuh kayak judul besar yang ada di dalam landing page kita. Nah, jadi heading ini memungkinkan eh, search engine itu untuk paham tema landing page kita ini tentang apa gitu ya. Tema kuncinya tentang apa? Apakah kita menjual tentang brownies, tentang makanan, baju, pakaian, atau kita di bidang jasa dan sebagainya. Jadi headings di sini perlu sangat diperhatikan ya teman-teman. Jadi konsumen itu bisa nyari based on headingsnya.
Jadi kalau misalnya si Spiders tadi ngunjungin website kita, dia kan lihat nih, oh headingsnya tentang social media spam bots and fake engagement. Nah, dia akan ngelapor lagi sama si search engine. Ada satu website namanya X yang dia ngebahas tentang ini. Jadi kalau misalnya kita search social media spam bots, nanti mungkin salah satunya keluar si website kita ini. Gitu ya. Terus yang keempat adalah copy. Copy di sini maksudnya bukan menggandakan, tapi lebih kepada copywriting ya teman-teman. Jadi your targeted key phrases. Jadi biasanya di paragraf pertama ini kita akan ngomongin tentang apa? Misalnya ini sebuah blog ya, blog atau website kita, landing page kita. Biasanya kan kita suka nulis sesuatu. Nah, copy di sinilah yang akan apa ya? eh masuk masuk di dalam key phrases dari target audience kita. Jadi kadang-kadang kita kan suka nyari resep resep eh, resep masakan sahur. Nah, kita tuh kalau bisa sebagai sebuah brand atau website kita mencantumkan resep makanan sahur di kopinya ini. Jadi targeted key phrasesnya itu dapat dicari oleh pengguna. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi paragraf pertama itu sangat memegang peranan penting. Kemudian link text. Nah, link text itu biasanya kalau ada di bawah itu kayak eh, link kayak keyword yang kita bisa klik. Jadi kayak ngelink ya. Jadi ada teks yang di-linkin kayak hyperlink. Itu namanya link text. Banyak landing page yang bisa yang menggunakan read more, terus klik here. Jadi jangan gunakan frase-frase atau copywriting yang seperti itu karena itu tidak akan sesuai dengan keyword search yang dilakukan oleh audience. Jadi lebih spesifik aja. Oh, ternyata landing page kita lagi ngomongin social media spam bots. Ya udah bikin aja social media spam bots dan sebagainya. Jadi ketika mereka cari itu eh, website atau landing page kita itu bisa muncul di paling atas ya. Kemudian ada file names. Nah, file names itu lebih kepada kadang-kadang kita masukin ada file di dalam landing page kita itu. Nah, upayakan file names-nya juga jangan file names misalnya doc XXXXX, no. Tapi file names-nya yang emang sesuai dengan landing page kita ini tadi, yang emang relevan dengan target audience kita. Yang terakhir adalah alternative text. Kadang-kadang alternatif teks ini yang menjelaskan misalnya ada gambar ya di dalam landing page kita. Jadi eh, itu kata-kata tersebut bisa kita klik gitu. Jadi ada penjelasan langsungnya lagi. Nah, teman-teman nanti untuk penjelasan on-page optimization ini kalian bisa baca lagi di buku ya, seperti apa. Tapi kurang lebihnya di dalam sebuah landing page atau website, kita harus mengoptimize bagaimana elemen-elemen yang ada di dalam landing page ini itu diterapkan optimization-nya. Jadi jangan sampai nama-nama yang ada di page title-nya itu nggak sesuai karena nanti semakin susah dia akan muncul di search rank. Semakin susah dia muncul di search engine yang paling awal karena misalnya kita tadi sebagai konsumen nyarinya frase tertentu tapi itu tidak tersedia di dalam landing page ini. Gitu. Kemudian social signals. Nah, social signals itu apa? Kadang-kadang search engine ini seringkali concern kepada peningkatan social signals. Nah, social signals itu seperti apa? Jadi, social signals itu lebih kepada conversations that are happening in social media about the site and the content. Jadi, kadang apa konten kita atau website kita sedang dibicarakan ramai di media sosial. Nah, itu yang dinamakan social signals. Nah, di sini brand bisa menggunakan social media untuk mendapatkan apa ya engaging, discussing dan sharing contents. Jadi bisa memanfaatkan ini ketika semakin viral, dia semakin akan sering dicari seperti itu ya. Jadi secara kesimpulan SEO di dalam digital branding itu akan lebih kepada peningkatan user journey. Jadi kita tetap di dalam digital branding itu mengedepankan yang namanya user journey, even dalam search ya. Jadi user journey itu lebih kepada bagaimana kita memahami target audience kita, dia lagi nyari apa sih, gitu ya. Dan kita harus paham bahwa eh,
kita harus memahami user audience kita supaya kita bisa klik masuk di dalamnya. Seperti itu. Nah, di dalam SEO juga ada yang namanya spiders, yang dia visit our website gitu ya. Jadi, make sure the content is visible to search engine. Jadi, jangan sampai konten kita tersebut itu nggak bisa terbaca. Nah, kemudian di dalam SEO juga ada keyword research. Jadi, keyword research itu lebih kepada understand what target audience is searching for in a build of list of words. Jadi, kita perlu mencari keyword-keyword yang emang relevan dengan target audience kita, yang memang bisa meningkatkan konversi rate. Ya, seperti itu. Kemudian ada namanya on-page optimization yang seperti saya sampaikan tadi, kita menempatkan kata-kata yang tepat di tempat yang tepat, seperti itu. Terus ada link building, build a content strategy links, dan discussion around the content. Dan yang terakhir, untuk SEO kita juga bisa melakukan benchmarking ya teman-teman, untuk bisa mengimprove kira-kira landing page kita, website kita itu sudah optimize belum untuk muncul di mesin pencari atau search engine. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin search ya, yang secara natural organic search. Nah, yang selanjutnya adalah paid search. Paid search itu kan berarti search yang berbayar atau mungkin sering disebut dengan PPC ya, pay per click. Jadi, hmm, key advantage atau keuntungan utama dari PPC ini adalah kita bisa ngontrol dan nargetin itu lebih precise ya, lebih tepat gitu. Terus another advantages of PPC itu speed. Jadi website kita, landing page kita, social media kita mungkin bisa semakin cepat muncul di search engine yang paling atas, ranking nomor satu, selama kita mau membayar. Selama kita mau membayar secara rutin dan tinggi gitu ya. Jadi kalau di dalam PPC dia biasanya auction, auction tuh lelang ya. Base-nya sistemnya itu sistem berbasis lelang. Jadi the more we pay, the more visibility we'll get. Jadi semakin banyak kita bayar, semakin tinggi pula kemungkinan dia bisa muncul paling atas ya. Kalau teman-temannya lagi nyari sesuatu, biasanya akan muncul tuh ads-ads yang di atas itu, atau keyword-keyword yang emang si perusahaan itu bayar, teman-teman ya. Nah, paid search in action di Google. Nah, teman-teman lihat nih ya, digital marketing ketika cek di Google nih ada ads, ada ads, ada ads, ada ads. Nah, ini adalah website-website yang emang menggunakan PPC. Ya, berbayar, teman-teman ya. Jadi dia selama dia berbayar dia bakal muncul yang paling atas. Padahal ini ada sekitar 85 juta hasil pencarian. Seperti itu ya. Nah, kalau natural atau organik tadi mungkin agak ke bawah. Dia pasti akan di bawah search. Seperti itu. Nah, PPC fundamental ya ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keyword research. Sebenarnya konsepnya sama dengan yang SEO tadi. Jadi semakin precise pemilihan kata-kata kita, maka itu akan semakin match dengan our ads copy dan landing page sukses. Jadi semakin relevan ya dengan target audience, kemudian dengan landing page kita itu akan semakin muncul di atas. Kemudian create a copy. Jadi the AdWords itu need to reflect the right context. Jadi jangan sampai ads kita itu keywordnya tidak sesuai dengan apa yang target konsumen inginkan atau dengan apa yang kita jual. Yang selanjutnya additional ad features. Jadi kita juga bisa memasukkan apa ya link ke misalnya lokasi map kita, lokasi bisnis kita. Jadi di ads tersebut yang kita bayar tadi, kita bisa ngelingin location kita di mana, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, tadi bahwa salah satu key advantage dari PPC adalah kita bisa menargetkan lebih precise, lebih precise itu lebih tepat ya, lebih tepat. Jadi misalnya kita bisa menargetkan by location atau by intent. Intent itu kayak niat ya. Jadi keywordnya misalnya hotels in Yogyakarta, best hotels in Yogyakarta, atau kita bisa menggunakan trip to Yogyakarta. Nah, seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah budget and bids. Nah, seperti yang disampaikan di awal bahwa PPC itu kita akan ngomongin tentang speed, tapi kita juga ngomongin tentang auction based system. Jadi semakin banyak kita bayar, kita bisa setting apa namanya seenaknya kita seperti apa, dan itu akan memunculkan yang namanya biaya. Ya. Oke, baik teman-teman, itu aja terkait dengan materi tentang search. Nah, yang terakhir adalah case-based assignments. Ya, ini dilakukan by team. Nanti teman-teman secara berkelompok gitu ya, kalian akan melakukan analisis a brand's website atau landing page. Jadi pilih satu website atau landing page, kemudian kalian lakukan analisis terhadap on-page optimization elemennya. Tadi kan saya udah jelasin sedikit ya di depan. Nah, di dalam konteks SEO, ya, teman-teman bisa lihat, cari referensinya dari buku bisa atau dari artikel jurnal yang lain. Jadi kalian harus membuat analisis itu dengan 5 minimal minimal 5 referensi dari artikel jurnal internasional ya. Jangan plagiat ya dalam penjelasannya. Jadi teman-teman nanti bisa ngecek mana nih yang dinamakan dengan page title. Page title-nya udah optimize belum? Udah oke belum secara teori seperti itu ya. Nah, bikin dalam e-poster dan penjelasan ada narasi ya di dalamnya. Terus masing-masing tim bisa atau kalau misalnya tadi elemen tersebut belum pas nih, oh Bu, ternyata page title-nya itu tidak menggambarkan landing page-nya dia, seharusnya bisa memasukkan. Nah, kalian bisa kasih suggestion, ya, suggestion. Nah, jadi tugas ini dikumpulkan di 4 April 2024 minggu depan ya, kalau nggak salah ya. Saya cek dulu. Eh, 4 April ya, minggu depan ya submit di G Drive oleh perwakilan kelompok saja. Ya, teman-teman, demikian untuk mata kuliah hari ini, pertemuan kita terkait dengan Digital Branding Toolkit, yaitu search. Mudah-mudahan bisa dipahami, teman-teman bisa cek di Google, YouTube, kemudian ChatGPT, dan sebagainya, untuk bisa lebih memahami bagaimana peran search, baik itu dia yang natural atau organik, maupun yang berbayar, ya, atau paid search. Terima kasih untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.